Nabi punya dosa enggak? Enggak kan? Maksum. Ya, para nabi, khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi beristighfar tiap hari tidak kurang 100. Apakah Nabi berdosa? Enggak. Nah, kalau tidak berdosa, apa keuntungannya? Ditinggikan derajat. Setiap malaikat bersolawat, nambah tinggi derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ziyadatan fi syarafihi, halnya menjadi bertambah pada kemuliaan Nabi, terus nambah. Wa bayanan lirif ati qadrihi, dan menjadi jelas, ya, penjelasan terhadap ketinggian derajat kedudukan Nabi. Ya Allah, kita pahami nggak pernah berhentinya, berarti derajat Nabi ini terus la nihaya talah, nggak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pantas ketika Allah bertanya kepada Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, limanis samawati wal ar, ya Muhammad, milik siapa langit dan bumi? Milik Anda ya Rabb, milikmu ya Rabb. Kemudian nanya lagi, surga neraka milik siapa? Milikmu ya Rabb. Semuanya ditanyakan. Setelah semuanya ditanyakan, waliman anna, ya Muhammad, waliman anna. Kalau semua ini milikku, lantas aku ini milik siapa? Kata Allah. Allah nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ditanya waliman ana, aku milik siapa ya Muhammad? Nabi sallallahu alaihi wasallam diem sediem-diemnya, nggak bisa jawab. Akhirnya Allah yang memberitahukan, liman yusalli alaika. Aku, kata Allah, miliknya orang yang bersolawat kepadamu wahai Muhammad. Sallu ala Nabi. Hebatnya nih, ya, Allah ini milik orang yang bersolawat. Makanya nggak ada amalan yang lebih agung, lebih istimewa kecuali solawat. Ya, makanya solawat ini termasuk amalan yang paling istimewa. Kenapa? Satu alasannya, tidak ada perintah dari Allah yang langsung dicontohi dulu oleh Allah kecuali solawat. Itu yang pertama. Mana dalilnya? Ayat ini, surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, setelah Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, khitaban lil mukminin, yang diajak, yang diseru hanya orang-orang yang beriman. Paham ya? Jadi kalau ada orang yang protes tentang solawat kepada Nabi, cukup kita jawab, maaf mas, hanya untuk orang beriman. Nah,
Sholawat itu untuk orang beriman saja. Sudah cukup jawaban begitu. Ya, itu namanya sekak, open sekak. Ya, bingung dia nanti jawabnya. Karena Allah yang mengatakan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, khitaban lil mu'minin. Dan sekaligus ini adalah tahdziran, ya, min tarkiha. Jadi orang ini sebagai peringatan, ancaman juga bagi orang yang meninggalkan sholawat. Artinya dia tidak bersolawat kepada Nabi, berarti dia ini nggak benar imannya. Harus dipertanyakan keimanannya, karena kalau orang-orang yang beriman, diperintah untuk bersolawat. Nggak mau, nggak apa-apa, karena ini untuk orang yang beriman. Paham ya? Sallu alaihi, kata Allah. Sallu salatan laikatan bih. Maksudnya, bersolawatlah dengan solawat yang layak. Jangan yang nggak layak, karena kedudukan Nabi mulia. Bersolawatlah dengan solawat yang layak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu, dan baca salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman, dengan salam yang sempurna. Kulu artinya bacalah oleh kalian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalau sholli salim, kalau sholat salam. Ini sempurna. Kepada nabinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, komplit. Juga bukan hanya sholli, tapi salim. Sholawatnya iya, salamnya juga nah, ini sempurna, layak. Nah, ini yang layak, ya. Maksud sallu alaih adalah kullu Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Paham tom? Ini perintah kepada orang-orang yang beriman. Makanya sholawat ini istimewa karena langsung diberi contoh oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, kenapa sholawat disebut amalan yang istimewa? Karena satu-satunya amalan yang pasti diterima. Yang pasti diterima. Siapa yang mengatakannya? Para ulama. Bahkan ya, di dalam keterangan kesepakatan para ulama, nggak ada khilaf, nggak ada beda pendapat dalam masalah ini. Dimuat di dalam kitab Fawaidul Mukhtaroh. Itu Fawaidul Mukhtaroh itu faedah-faedah pilihan, ya, yang disusun, yang ditulis, ya, oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Mata'anallahu fi tuli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehatkan beliau, dimudahkan perjuangan yang sekarang ini mengalami kendala, ya, dan mudah-mudahan wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtaroh dikatakan ittafaqal ulama'u ala annal jami'al a'mal minhal maqbul wal mardud illa salat
sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha maqtu'un biqabuliha ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Itu ada dalam kitab Fawaidul Mudharah. Ittafaqo telah sepakat siapa al-ulama para ulama ala annal jami'al a'mal terhadap seluruh amal min hal makbul wal mardud terbagi dua. Ada yang diterima, ada yang ditolak. Semua amal. Bicara sholat, ada yang diterima, ada yang ditolak. Bicara puasa, ada puasa yang diterima, ada puasa yang ditolak. Bicara haji, ada yang diterima, ada yang ditolak. Semua amal. Illa sholata ala nabi. Nih, menurut kesepakatan para ulama, kecuali katanya, membaca sholawat kepada Nabi. Nah, ini dikecualikan, satu-satunya amalan yang dikecualikan. Fa innaha, karena sesungguhnya bersolawat kepada Nabi maqtu'un biqabuliha, dipastikan diterimanya atau pasti diterima. Apa elatnya? Apa alasannya? Ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memuliakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kekasihnya. Bahkan di dalam syair dikatakan, mungkin kita juga pada hafal, Adini salata ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqabuluha hatman bi ghairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ad-dini sholah, kata seorang penyair, dawamkanlah sholawat, ya, langgengkanlah sholawat ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabuluha, karena diterimanya, dikabulnya sholawat kepada Nabi hatman, pasti, wajib, boleh, bi ghairi taraddudi, tidak diragukan lagi, pasti diterima, pasti dikabul, bi ghairi taraddudi, tidak diragukan lagi, nggak ada keraguan. Sepakat para ulama, amaluna, amal-amal kita semua, amal-amal kami, bainal qabul waradi, antara dikabul dan ditolak. Sholat antara qabul dan tolak, semuanya amal itu bainal qabul waradiha illa sholata ala nabi Muhammadin, kecuali bersolawat atas Nabi. Ini yang menjadi keistimewaan, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi, pasti diterimanya oleh Allah subhanahu. Makanya nggak ada yang pantas. Bahkan seorang santri kalau mau foto banyak solawat. Jalan tol, ya, bahkan solawat itu syekhun liman laisa lahu syekh. Kalau kita susah cari guru mursyid, bukan nggak ada guru mursyid itu, cuman susah, maka jadikanlah solawat sebagai guru mursyid.
Nanti Nabi yang akan nuntun kita. Bahkan itu sholawat kalau kita baca, dosa kita itu diampuni sama Allah. Kalau dosa diampuni berarti hati kita bersih. Kalau hati bersih, ilmu masuk. Makanya nggak ada amalan yang hebat itu. Kalau mau terbuka foto ilmu sholawat. Jadi banyak yang dengan sebab sholawat seorang santri dengan cepatnya futuh. Dengan cepat, bukan hanya futuh, dengan cepat. Makanya sholawat. Kalau kita ingin diberi keterbukaan, minta kepada Nabi. Bahkan ada yang hafal Quran hanya melalui mimpi ketemu Nabi karena banyak bersolawat, dikasih minum air susu, hafal Quran. Tuh. Mudah atau susah? Jalan pintas solawat itu. Pokoknya luar biasa amalan solawat ini, jaminannya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diterima dari Sayyidina Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan keberkahannya, amin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, beliau bersabda, man, barang siapa sholat, yang bersolawat alaya, kepadaku, kata Nabi, barang siapa yang bersolawat kepadaku, sholatan wahidatan, dengan bersolawat satu kali, Allah, satu kali, sholat, maka mencurahkan rahmatnya atau memberikan rahmat siapa Allah alaihi, kepada itu man, kepada itu orang, asron, dengan 10 rahmat. Allah 10. Kita bacanya satu kali. Allah yang akan memberikan balasan. Lihat, Nabi yang membalas Allah. Allah untuk orang yang bersolawat. Allah, hebatnya solawat ya. Nah ini kalau nggak salah ada di dalam kitab Fawaidul Mukhtaroh. Ya, kita baca maknanya saja. Sayyid Abdul Wahab As-Sa'rani, beliau ulama besar, wali min auliya ilah. Sering ya kita dengar nama besarnya. Dalam biografi Sayyid Abbas, Sayyid Abdul Mawahib kalau nggak salah ya, As-Sabili, di dalam itu biografi atau manaqib Abu Mawahib mengatakan bahwa aku bermimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis ini. Solawat satu kali dibalas 10 rahmat. Nah beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah orang yang membaca solawat satu kali dibalas dengan 10 rahmat itu bagi semua orang atau khusus? Ya, kalimahnya. Nah, jadi lebih jelas lagi. Apa
hal itu untuk orang yang hadir hatinya, ya, atau yang lalai hatinya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak. Tidak khusus untuk orang-orang yang hadir hatinya, bahkan itu untuk semua orang yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, walaupun dalam keadaan lalai. Artinya baca solawat tapi pikirannya kemana-mana, ke pasar umpamanya berangkat, selama di perjalanan itu baca solawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, coba deh kamana ke pasar, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, badena meser jengkol, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pikirannya sih kemana, ngelantur, ngomongnya juga di selang-seling, sholawat terus. Tuh lihat, saking hebatnya membaca sholawat. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ditanya bagaimana kalau baca sholawat yang satu kali itu hadir hatinya. Apa kata Nabi? Tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Saking hebatnya. Satu kali padahal membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, diterima dari Sayyidina Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan keberkahannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda beliau, aulan nasi bi yaumal qiyamah. Makna aulan nasi bi yaumal qiyamah adalah ahaqqun nas bi syafaati yaumal qiyamah syafaatan khosotan. Paling berhaknya manusia mendapatkan syafaat dariku pada hari kiamat. Yang dimaksud syafaat di situ syafaat khosoh. Karena syafaat itu ada dua. Ada syafaatan amatan, ada syafaatan khosotan. Ada syafaat Nabi yang khusus dan ada syafaat Nabi yang ammah, yang umum. Kalau syafaat Nabi yang umum, semua orang dapat, yang disebut dengan syafaatul uzma fi faslil qada, ya, itu umum. Kalau syafaat khusus hanya orang-orang tertentu, ya. Nah, diantaranya ini, ya. Nah, orang yang paling berhak mendapat syafaatku yang khusus besok di hari kiamat adalah aksaruhum sholatan alayya. Aksaruhum sholatan alayya adalah yang paling banyak di antara mereka apanya? Sholatan, membaca sholawatnya alayya kepadaku. Itu yang paling hak, paling berhak dapat syafaat khusus. Syafaat khusus ini bisa jadi masuk surga bighairi hisab, itu syafaat khusus. Nggak semua orang dapat. Bisa jadi yang tadinya derajatnya rendah tinggi di surganya, itu syafaat khusus.
Macam-macam, banyak syafaat khusus itu. Yang jelas kalau kepingin dapat syafaat khusus dari Nabi, perbanyak baca sholawat. Wa an Ausin radhiyallahu anhu, dan diterima dari Sayyidina Aus, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan keberkahannya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayamikum. Maksud inna min afdali ayamikum itu afdalu ayamil usbu, karena ada hari terbaik dari satu minggu, ada hari terbaik dari satu tahun. Makanya di sini diterapkan ada harap min. Ada nggak min? Inna min. Tidak inna afdol. Inna afdola ayamikum, tidak, tapi ada min. Nah, ini min, bukan cemimin, awas. Dijelaskan oleh para ulama, wa ata bimin li isyaratin illa anna yaumal arafah afdalu ayami sana. Mendatangkan min ini isyarat, ya, bahwa hari Arafah ada hari yang lebih utama, ada hari yang utamanya per tahun. Hari Arafah adalah hari yang paling utama di antara satu tahun. Kalau satu per tahun, hari yang utama itu Arafah. Tapi kalau per minggu, bil usbu adalah Jumat. Ya. Inna min afdoli ayamikum, maknanya afdolu ayamil usbu, artinya sesungguhnya hari yang paling utama di antara kalian yaumal jumu'ati, adalah hari Jumat. Hari paling utama bil usbu, awas, bukan di sana, tapi bil usbu. Fa'aksiru, maka perbanyaklah oleh kalian alayya, kepadaku, minas sholati, dari membaca sholawat, pihi, pada hari Jumat. Ini anjuran, di hari Jumat itu perbanyak sholawat. Di hari Jumat dan malam Jumat, fi yaumiha wal lailatiha, maksud fihi di situ. Dan ulama menjelaskan wa aqallul iksar salasu mi'atin, paling sedikitnya memperbanyak sholawat kepada Nabi 300. Orang paling males, paling jeleknya orang, sakumahan anu teu 300 nya, yang 300 per hari antum, itu paling malasnya, paling buruknya, paling rendahnya membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi berapa? 300. Usahakan minimal lah 1000, ya, tiap hari. Nggak lama, 1000 itu setengah jam, ya, sholawat yang sempurna yang tadi. Fa inna sholatakum, ini ilatun li tolabil iksari bihi, alasan
tuntutan banyak sholawat. Kenapa kita harus banyak sholawat kepada Nabi? Ini alasannya. Fa inna sholatakum, karena sesungguhnya sholawat kalian makrubatun, adalah diserahkan, disetorkan, alaya kepadaku. Kalau di hari-hari biasa ada petugas khusus, Pak Pos kalau di kita, ya, itu para malaikat. Ada malaikat khusus yang kalau orang sholawat sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini sholawat salam si Fulan bin Fulan. Itu kalau hari-hari dia. Tapi kalau hari Jumat langsung diserahkan kepada Nabi, langsung diterima sama Nabi. Makanya beda pahalanya. Langsung Nabi yang nerimanya. Sholawat di hari Jumat dan malam Jumat. Qalu, bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad aramta. Ya Rasulullah, bagaimana diserahkan sholawat kami kepada Anda, dan Anda atau sementara Anda telah menjadi tanah. Sementara Anda telah menjadi tanah atau telah membusuk dalam riwayat yang lain. Nih pertanyaan sahabat, awas. Jangan sampai di situ, nanti salah paham nanti. Nabi dimakan tanah nanti jasadnya. Ya. Qala menjawab. Qala berkata, yaqulu, beliau berkata, balitaan, yang busuk. Ya, ada yang mengatakan busuk jadi tanah. Qala menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Nabi jelaskan kepada sahabat dan kepada kita, innallaha, sesungguhnya Allah, harrama, telah mengharamkan, alal ardi, terhadap bumi, terhadap tanah, antakula, untuk memakan ajsadal anbiya'i, terhadap jasad-jasad para nabi. Makanya jasad para nabi itu utuh, tidak dimakan tanah. Dan jasad-jasadnya orang yang baca surat Tabarok disebut surat munjiah. Tabarok itu kan munjiah karena akan menyelamatkan dari dikubur, dari dimakan tanah. Ya, tuh. Makanya siapa yang baca, makanya dawamkan baca surat Tabarok tiap hari. Ya, itu akan utuh, ya, jasadnya dikubur itu. Tanah itu nggak berani makan. Dan jasadnya para nabi. Ini hadis, ya, kalau kita telaah hadis yang barusan yang diterima dari Aus radhiyallahu taala anhu. Wa fihi fadilatu yaumil jum'ah. Di dalam hadis itu menginformasikan kepada kita keutamaan hari Jumat. Ya, jadi ada informasi dari hadis itu bahwa hari Jumat itu hari paling utama. Betul kan? Inna min afdhali ayyamikum yaumal Jum'ah. Maknanya adalah afdhalu ayyamil usbu yaumal Jum'ah. Yang kedua, wal hasu ala salati fihi. Dalam hadis itu menginformasikan kepada kita
dorongan, anjuran memperbanyak bersolawat atas Nabi di hari Jumat. Paham ya? Itu informasi dari hadis itu. Yang ketiga, wa bayanu ardil a'mal. Hadis ini juga menginformasikan bahwa amal itu disetorkan kepada Nabi dulu sebelum kepada Allah. Jadi amal-amalan kita sebelum diserahkan kepada Allah, diperlihatkan dulu, disetorkan dulu kepada Nabi. Makanya paling tahu nama umat satu persatu Nabi kita. Dengan BIM-nya kita dikenal sama Nabi. Kenapa amal kita distorkan sama Nabi? Tiap hari apa? Kalau amal hari Kamis. Makanya disunahkan puasa. Nah, hari Kamis ini distorkan, ya Rasulullah, ini amal umatmu si Fulan bin Fulan, disebut namanya dan nama orang tuanya. Kalau amal kita diperlihatkan kepada Nabi, bagus amalnya. In kanat khairan fahamidallah. Nabi itu muji kepada Allah, bersyukur punya umat, ditolong sama Allah, berbuat kebaik, muji Nabi. Tapi ketika disetorkan amal umatnya, kemudian ada catatan merahnya, ada amal buruknya, melakukan dosa, kejelekan, maka Nabi memintakan ampunan. Coba sayangnya Nabi pada kita, ya? Mana Nabi langsung minta ampun. Kitanya nggak tahu istighfar, nggak tahu nggak. Kitanya nggak tahu minta ampun, nggak tahu nggak. Nabi pasti saking sayangnya ingin umatnya selamat, ingin umatnya masuk surga semuanya. Kira-kiranya doa Nabi ditolak atau diterima? Oh, diterima. Tuh sayangnya Nabi nggak diminta. Mudah-mudahan kita bisa mencintai Nabi dan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Wa fadilatul anbiya alaihimussalatu wassalam, dan dari hadis itu menginformasikan kepada kita keutamaan para nabi yang jasadnya tidak dimakan tanah. Mulia para nabi itu, sehingga jasadnya nabi kita. Sayyidina Jabir pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah. Jawabannya apa? Ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya nuran nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Ada di kitab maulidnya. Ya Jabir, wahai Jabir, innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa qablal asya, telah menciptakan sebelum sesuatu apapun, sebelum ada apa-apa, nuron nabika, cahaya nabimu sallallahu alaihi wasallam, min nuri, dari cahayanya. Hanya dari cahaya Allah bahan bakunya. Dari situ diciptakanlah semuanya. Laulaka lamma khalaqul aflaq. Dititipkan ke Nabi Adam, dititipkan ke Nabi Sis, Nabi Nuh. Kenapa nabi-nabi mulia? Karena cahaya Nabi. Sebetulnya kalau mau kita telaah. Dan sekarang ini mencar dari keluarga Nabi.
titisan-titisan cahaya Nabi, ada darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita mencium tangan habaib, bayangkan ta'zim hati kita bahwa yang dicium adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar dapat berkah yang luar biasa. Tergantung masyhad, al-madad bil masyhad. Paham tuh? Nyambung kepada baginda Rasulullah. Itu adalah info dari hadis tadi. Ada 4 rinciannya. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, diterima dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan keberkahannya. Qala, beliau berkata, qultu, saya bertanya atau curhat lah, sharing, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ukasiru salata alaika, sungguh saya punya rencana ingin memperbanyak solawat kepada Anda. Ini sering sama Ustaz sampaikan. Pakam aj'alu laka min salati, pakam, maka berapa banyak? Aj'alu, saya menjadikan, laka, kepada Anda, min salati, dari solawat saya. Berapa banyak saya harus bersolawat kepada Anda ya Rasulullah? Saya punya rencana ingin memperbanyak solawat kepada Anda dalam munajat saya. Yang saya tanyakan, berapa banyak saya harus bersolawat kepada Anda? Perhatikan kalimatnya. Jawaban dari Nabi, qala ma syi'ta, ma syi'ta, terserah Anda. Yang dimaksud dengan masyita, terserah Anda, dikomentari oleh Syekh Sayyid Alwi bin Ahmad Al-Maliki bin Abbas Al-Maliki, bihasbi ridhoka wang sorah wang sirahi sadrika wasyaukika. Maksud terserah Anda tergantung keridoan, kerelaan Anda, tergantung keleluasaan hati Anda dan kerinduan Anda kepada Nabi. Itu mah tergantung kecintaan masing-masing orang kepada Nabi. Kalau sedikit ya cintanya sedikit, kadar cintanya. Paham tuh maksud syi'ta, bukan seenaknya. Orang yang cintanya benar-benar 100.000 lihat baca salawatnya. Ya kalau yang nggak cinta malah salawat. Apalagi orang pembenci, dilarang orang salawatan. Ini Nabi ngelarang nggak salawat? Syi'ta artinya terserah Anda. Maksudnya tergantung kecintaan dan kerinduan Anda. Qultu, Sayyidina Ubay bin Ka'ab bertanya, ar-ru'ya, bagaimana ya Rasulullah kalau saya baca solawat kepada Anda dalam munajat saya ini 1/4-nya dari munajatnya, dari doanya. Qala, menjawab Nabi, ma syi'ta, terserah Anda. Fa in zidta, jikalau Anda menambahkannya, bahwa khairullah, maka itu lebih baik untuk Anda. Bukan bid'ah. Orang sekarang kalau kita nanya kepada ustadz zaman now, wali YouTube, sekarang ini orang sudah kacau pikirannya. Dianggap ustadz tidak
berkelas kalau ustadz nggak ada di YouTube sekarang ini. Ya, kalau ada di YouTube baru ustadz katanya. Nah, itu adalah toriko YouTubiah. Nah, jadi ada toriko YouTubiah di hada zaman. Dan dia madhabnya YouTubi, al-YouTubi. Ya, kalau kita kan madhab Asy-Syafi'i. Ya, ini ada madhab al-YouTubi. Torikonya YouTubiah. Ya, ini parah, kalau nggak ada YouTube bukan ustadz katanya. Kalau nggak ada di YouTube. Ya, insya Allah surganya pun di YouTube. Ya, na'udzubillahi min. Bahaya zaman sekarang ini kalau nggak ada di YouTube ustadznya bukan ustadz. Ya, nanya sholawat apa jawabannya? Bid'ah. Gak ada contohnya. Neraka. Waduh, join sama malaikat Malik, dia dapat bagian 50%. Ya. Main kafir-kafirin orang. Nah, Nabi yang menjawabnya, masyita fa in zitta fahuwa khairul lak. Terserah kecintaan dan kerinduan Anda kepadaku, kata Nabi. Kalau Anda menambah, maka lebih baik untuk Anda. Bukan untuk Nabi, untuk Anda. Nabi nggak mengatakan bid'ah. Kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab, kelas, ya, sahabat yang nanya, bukan kita yang nanya kepada Nabi. Panispa ya Rasulullah, bagaimana kalau setengahnya dari munajat saya bersolawat kepada Anda? Setengahnya doa, setengahnya solawat. Apa jawabannya? Bid'ah. Nggak ada dari sonohnya. Kurang piknik orang sekarang ini, ya, dalam keilmuan. Makanya nggak tahu, ya, nggak paham, nggak ada dari sananya. Ya, Anda tanya dari mana, kapan Anda ke sana? Ya, jawab nggak ada dari sananya. Nabi menjawab, qala ma syi'ta fa in zitta fahuwa khairul lak. Terserah Anda, kata Nabi. Jika Anda menambahkannya, itu lebih baik bagi Anda. Kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab, beliau curhat lagi, nanya lagi, as-sulusan ya Rasulullah, 2/3 doa saya akan dipakai untuk bersolawat kepada Anda. Jawaban Nabi tetap masyita fa idzita fa huwa khairul lak. Terserah kerinduan dan kecintaan Anda kepadaku, jika Anda menambahkannya, itu lebih baik bagi Anda. Sampai Sayyidina Ubay bin Ka'ab di akhir curhatannya atau pertanyaannya, qultu, saya berkata, fa aj'alu laka salati kullaha, fa aj'alu ya Rasulullah, saya menjadikan laka kepada Anda, maksudnya saya akan menjadikan, yang mudhari kan, aj'alu, saya akan menjadikan laka untuk Anda salati, dari solawat saya kullaha, seluruh munajat saya akan saya penuhi dengan solawat. Artinya akan memperbanyak solawat. Apa kata Nabi? Jangan bid'ah. Enggak kan, Nabi enggak menjawab begitu. Malah hebat jawaban dari Nabi. Kalau begitu, maksudnya kalau banyak solawatnya, diperbanyak membaca solawat kepadaku, kata Nabi, tukfahammak, tukfa, akan dipenuhi, dicukupi
terhadap keinginanmu. Boleh hamuk? Apa hamuk keinginanmu? Hamuk. Ya, Allah akan memenuhi semua keinginannya. Artinya semua keinginan dijabah. Berkah solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sudahlah, perbanyak solawat. Kita punya hajat, ingin futuh ilmu, ya, ingin diberi keterbukaan. Kau sudah diberi keterbukaan, berakhir ilmu itu. Dan wayufaru, dan diampuni, akan diampuni laka kepadamu apa zanbuka, dosa-dosamu. Dunianya hamak, tukfahamak, di akhiratnya yugfar laka danbuk. Ini yang paling enak ini nih, nggak punya dosa diampuni, nggak ada beban. Kan yang menjadi sebab kita ini diberi musibah, teguran dari Allah ini kan yang menjadi sebab dosa. Kesialan itu adalah sebabnya Allah ampuni penyebab itu. Hidupnya akan enak. Semua keinginan dipenuhi, ya paling enak itu. Nggak ada masalah, dari kejelekan jauh, nggak ada, dari kebaikan datang, dipenuhi. Wah, ini enak hidup. Syaratnya harus banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, wa an aliyin radhiyallahu anhu, diterima dari Sayyidina Ali, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan keberkahannya, wa karamallahu wajhah, dan semoga Allah memuliakan zatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan kita mendapatkan keistimewaan. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Ya, al-bakhilu, kata Nabi, bahwasanya orang yang kikir, korek, keket mengkene, merege, cap, bahasa India itu cap, meregese. Siapa orang yang bakhil? Sebenar-benarnya bakhil itu mandukirtu, man adalah orang, dzukirtu yang namaku disebut, indahu di dekatnya, falam yusolli kemudian tidak bersolawat itu orang alaya kepadaku, si orang. Lalu orang dibacakan nama Nabi disebut, langsung sallallahu alaihi wasallam baca solawat. Itu bahkan ada dalam satu kitab, sorga, itu terus melebar sampai sekarang ini. Sorga ini terus melebar, kalau nggak salah dalam kitab apa, Allah. Itu surga itu melebar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Jadi malaikat itu ada yang khusus bagian melaknat, ada malaikat itu. Ya, tugasnya itu melaknat istri kalau diajak suaminya menunda-nunda. Nah, itu bukan menolak, menunda, dilaknat. Keluar tanpa izin suami, dilaknat. Itu ada khusus malaikat, pasukan malaikat tukang pelaknat. Ada malaikat yang khusus tugasnya ini untuk mendoakan, banyak macam-macam. Dan ada malaikat yang khusus, ini malaikat oleh Allah disimpan di sudut sorga. Jadi kalau sorga itu, ginilah, kalau sorga ini segi 4 begini.
Nah, ini di sudut-sudut surga ini Allah simpan nih malaikat khusus ini. Nah, malaikat ini diperintahkannya untuk sholawat sama Nabi, baca sholawat. Kemudian malaikat ini terbang menjauh dari sudut ini. Ini sudut surga ngejar, sehingga ini terus melebar surga itu, ngejar sholawat. Awas, ngejar sholawat yang dibaca oleh malaikat. Sampai kapan? Sampai tajalinya Allah nanti, baru berhenti. Sehingga ditegakkan keadilan Allah besok. Nah, baru berhenti di situ. Ini selaras dengan pembukaan di Maulid Al-Barjanji. Apa kalimatnya? Di awal Maulid Al-Barjanji pembukaannya, al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al-jannatu, bahwasanya surga, wa na'imuha, dan kenikmatannya, liman, dikhususkan untuk orang yusallu wa yusallim wa yubarik alaih, bagi orang yang baca sholawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Muhammad. Tuh, makanya tercatat di pintu surga al-baha'anna anti haramun lil bakhil. Kamu surga haram untuk orang yang bakhil. Bahkan di dalam keterangan satu hadis riwayat yang lain, al jannatu takalamat, surga ini ngomong, ana haramun lil bakhil. Siapa yang bakhil? Yang benar-benar bakhil. Maksud bakhil di situ ada beberapa makna. Bakhil artinya orang yang kikir, memang nggak mau sedekah, nggak mau zakat, haram masuk surga. Yang kedua adalah yang tidak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena surga ini diciptakan untuk orang yang bersolawat. Di antaranya al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Banyak untung, alhamdulillah kita oleh Allah ini dipilih jadi muslim yang akidahnya mudah-mudahan selamat, yang ngajarin untuk banyak sholawat. Akidah kita ini tanda akidah ahlu sunnah wal jamaah ini sholawatan lah sudah, tahlilan, muludan, hawalan, apalagi besekan. Nah, itu yang ciri khasnya. Sudah itu, dan itu kebanyakan. Dan Nabi menjamin umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Cari yang terbanyak. Ahlul besek atau luar ahlul besek yang paling banyak. Paham tum? Alhamdulillah. Ini banyak kalau kita kaji di kitab-kitab ini, hanya sedikit secuil daripada keutamaan bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di sini di kitab Fawaidul Muhtara ini sampai-sampai ada orang yang benar-benar celaka, masuk neraka. Nabi Adam yang lihat, digusur sama malaikat. Cuman kan umat Nabi ini dikenal besok di hari kiamat itu beda dengan umat yang lain. Jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu beda dengan umat-umat yang lain besok. Ada tanda, sehingga semua para nabi kenal dengan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam lihat ada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang digusur, mau dilemparkan ke dalam api neraka. Beliau menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam menemui Nabi, mengabarkan umatnya ada yang mau dimasukkan ke neraka, satu orang. Nabi nggak diam, singkil Nabi, bergegas nyusul malaikat. Ya malaikat Allah,
bukan kartu Indonesia Pinter gitu. Ya, berhenti malaikat. Nggak mau, malaikat ini kan nggak mau taat kepada selain Allah. Dia hanya taat kepada Allah, ini perintah Allah. Nggak pernah bermaksiat kepada Allah, hanya taat kepada Allah. Akhirnya Nabi SAW tidak digubris sama malaikat itu. Malaikat terus gusur umat Nabi. Akhirnya Nabi sujud. Ya Rabb, bukankah engkau tidak akan mengecewakanku, kata Nabi. Dan apa yang aku minta engkau akan ridho. Kau akan memberikan apa yang membuat aku ridho, membuat aku senang. Akhirnya malaikatnya yang ditegur sama Allah. Ya malaikati, ati'u Muhammadan. Gemeter malaikat itu. Ditegur sama Allah. Kekasihnya Allah nggak digubris. Ya malaikati, hei malaikatku, ati'u Muhammadan, taati Muhammad, dia kekasihku. Gemeter malaikat. Kembali lagi. Suruh kembali. Ya, malaikat. Akhirnya menghadap malaikat, taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya kenapa? Kenapa umatku ini digusur, dilemparkan ke neraka? Ya karena ditimbang amal perbuatan buruknya mendominasi. Gak ada sama sekali amal kebaikannya. Ngegejlok kalau bahasa kitanya. Begitu ditimbang itu, jelok. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Jadi orang ini haknya neraka. Akhirnya coba timbang ulang. Ya karena Allah mengatakan atiu Muhammad dan taati Muhammad, akhirnya malaikatnya taat, suruh timbang. Nabi mengeluarkan secari kertas sebesar telunjuk katanya. Dikeluarkan, dilemparkan ke piringan timbangan amal kebaikan, ditimbang. Itu yang tadinya ngegejolok kepada keburukan, kejelekan, itu jadi kebalik, ngegejolok, timbangannya lebih berat kebaikannya dengan secari kertas. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dia ada dalam kehidupan yang diridhoi sama Allah, yaitu surga. Akhirnya orang ini selamat. Sebelum dia dibawa ke surga, dia ngejar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Anda? Ya, yang telah menolong Anda, menolong saya. Dan apa secari kertas yang Anda keluarkan itu? Dijelaskan, saya adalah Nabi Anda, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, bayangkan, nggak kenal nabinya. Si bedul dah, si ontohot, si borokokok, nggak kenal sama nabinya. Apa secari kertas itu? Itu sholawat yang pernah Anda baca. Anda ini seumur hidup nggak pernah berbuat kebaikan, cuman pernah sholawat. Etage ditungtun kulebe kerkawin, kerkiwin etage. Ya, kan orang nikah itu dituntun Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tak eta itu secari kertas, ya tak keur kawin poho deui eta itu tahun sabaraha. Coba ini orang yang baca sholawat satu kali terbukti manfaatnya. Wa kaifa liman al-iksar bi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalau orang yang banyak sholawat? Dan sholawat itu sababun bihusulil syafa'ah, satu sebab untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi ahli sholawat.
Ya, ajarkan kepada anak kita. Jangan sampai anak kita berada di aliran yang nggak benar, yang melarang orang bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu masih banyak sebetulnya ya kehebatan solawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Antum semua dijadikan anak-anak yang soleh solihah, anak-anak yang bisa mengangkat derajat martabat kedua orang tua antum dunia akhirat, anak-anak yang membanggakan kedua orang tua dan membanggakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak yang bermanfaat bagi umat besok, anak-anak yang bahagia dunia dan akhirat. Orang tua kita doakan yang masih ada panjang umur, sehat lahir batin dalam taat, segala urusan dimudahkan, hajat cita-citanya dikabul, dari musibah, wabah, penyakit, kejelekan, kesumpekan, kesulitan dijauhkan, husnul khotimah. Orang tua yang sudah wafat mudah-mudahan diterima iman Islam dan amal solehnya, diampuni dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang nikmat, jauh dari adab, masuk surga, bertetangga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang sayang kepada kita, yang oleh Allah dipilih, hatinya ini penyayang, pemurah, perhatian, sehingga pendapatan, penghasilan, hartanya disisihkan untuk kita. Terutama Pak Haji, adiknya, kakaknya, keluarganya. Mudah-mudahan kita doakan sebagai timbal balik kita kepada beliau, panjang umurnya, sehat lahir batin dalam taat, urusan dunia akhiratnya dimudahkan, hajat cita-citanya dikabul, pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi dibukakan untuk usahanya, anak-anaknya soleh solihah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dari keburukan, kejelekan, kesulitan, kesumpekan, musibah, wabah, penyakit, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang nitip doa, baik yang sakit, terutama yang terpapar COVID-19, mudah-mudahan lekas pulih kembali, beraktivitas kembali. Yang lainnya juga yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang minta didoakan, hajat-hajatnya kita doakan. Lebih dari 40 doaul arba'in ka doail wali. Doa 40 orang itu seperti doa satu wali, artinya nggak akan ditolak. Terlebih kita sudah ngaji ya, aqrabul ijabah ba'dal ibadah. Mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna wa anana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah walidina rabbi wa mauludina lidi mahabbah au diratin au suhbah asma padu wajudak mana labikti sabi mina nudha bi kulli sulli lam rabbi alaihi adal habbi idadatu si suhbi
dulil ilahi fil badi wa tanahi walhamdulillahi fil badi wa tanahi rabbana fana bima alamtana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatilana fi dinina ma'a ali putri unsa wa daka rabbi wafiqna wa wafiqum lima tardadi qawlan wa filan karama warzuqi pula halalan daima akhila atkiya ulama muda bil khairi wa nafa kulasat rabbana aslilana kula su'un wa akhira bi ridha min kaluyut waqdiana rabbana kula tuyun qabla an tatiyana rusul manun waqdir anta akraman satar wa salatullahi tasal mustafa manilal haqida'ana wal wafa bi kitabin fi linasi sifa wa ala ali kirami surafa wa ala sabil masabil gurrar amraitu kafan sabat bi alasa wa arwatil jasa bimain amiri ala mahasi wa ma'adi wa ala duriyati wa batini wa zahiri tukafan sabat bi alasa wa arwatil jasa bimain amiri ala mahasi wa ma'adi wa ala duriyati wa batini wa zahiri amraitu kafan sabat bi alasa wa arwatil jasa bimain amiri ala mahasi wa ma'adi wa ala duriyati wa batini wa zahiri yasiril amru alina sur'atan inadal amru alina aduma wa tajibina du'ana karama ya kariman anta rabbul kurama yasiril amru alina sur'atan inadal amru alina aduma wa tajibina du'ana karama ya kariman anta rabbul kurama yasiril amru alina sur'atan inadal amru alina aduma wa tajibina du'ana karama ya kariman